Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Evil Dead yang dirilis pada tahun 2013. Sebenarnya film ini adalah film yang diremake dari film sebelumnya yang berjudul The Evil Dead yang dirilis pada tahun 1981. Daripada kalian penasaran dengan isi film ini, yuk sebelum kalian lanjut silahkan bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Pada awal film terlihat ada seorang gadis yang sedang berlari ketakutan. Ia menghindari dari kejaran orang-orang yang berniat untuk menangkapnya. Akan tetapi akhirnya dia tertangkap dan dia pingsan tidak sadarkan diri dikarenakan kepalanya yang dipukul. Di scene selanjutnya terlihat gadis itu sudah diikat di sebuah batang kayu dan ditutup matanya. Terlihat di sana sudah berkumpul beberapa orang dan ada seorang perempuan tua yang terlihat sedang menyiapkan acara untuk sebuah ritual. Banyaknya hewan-hewan mati yang terlihat digantung di atas atap gudang tersebut. Hingga pada akhirnya gadis itu mendengar suara ayahnya dan ternyata dalang dibalik semua penangkapan ini adalah ayahnya sendiri yang dengan terpaksa harus membakar anaknya secara hidup-hidup dikarenakan anaknya sudah dirasuki oleh iblis yang sangat jahat. Tanpa berlama-lama, ayahnya langsung menyirami tubuh gadis itu dengan sebuah bensin, lalu dirinya menyalakan korek untuk membakarnya. Tiba-tiba saja wajah dan suara gadis itu berubah menjadi seram dan dia berkata, "Aku akan merobek jiwamu." Manusia menyedihkan. Dan sang ayah pun langsung melemparkan korek dan membakarnya, kemudian menembakkan kepala anaknya sendiri untuk menyudahi penderitaan sang anak. Scene selanjutnya terlihat ada satu mobil yang berhenti di rumah tua yang berada di dalam hutan. Ternyata di mobil itu terdapat 5 orang muda-mudi yang berencana untuk menginap di rumah tua tersebut. Mereka terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, yaitu David, Eric, Olivia, Natalia, dan Mia. Mereka menginap di rumah tersebut bertujuan untuk menyembuhkan adiknya David yaitu Mia agar bisa terlepas dari kecanduan penggunaan narkoba yang hampir merenggut nyawa Mia akibat overdosis. Malam harinya Mia berteriak histeris meminta untuk pulang karena dia tidak tahan dengan bau busuk menyengat yang ada di rumah tersebut. Akan tetapi anggota lain tidak menciumnya dan berusaha untuk menenangkan Mia. Anjing yang dibawa oleh David mencium bau busuk yang menyengat dari balik karpet dan anjing itu berusaha menggaruk-garuk karpet yang menutupi lantai kayu. Dan David pun membuka karpet itu dan menemukan pintu bawah tanah. David dan Eric membuka pintu bawah tanah itu, kemudian tercium bau busuk mayat yang menyengat. Mereka pun turun ke bawah. Di bawah mereka menemukan banyak sekali bangkai kucing yang digantung di atas atap sudah membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Dan juga di ruangan itu mereka menemukan sebuah buku yang dibalut oleh plastik dan besi yang disegel. Kemudian Eric membawa buku itu ke atas dan berniat untuk menyelidiki isi dari buku tersebut. Karena Eric penasaran, akhirnya dia membuka bungkusan itu yang ternyata sampul buku itu terbuat dari kulit makhluk hidup. Eric pun membuka buku itu dan di dalam buku itu terdapat gambar-gambar menyeramkan seperti bentuk iblis yang sudah dipenuhi dengan coretan. Sampailah ia di halaman buku yang terdapat sebuah tulisan yang dihilangkan. Akan tetapi tulisan tersebut timbul dan Eric yang penasaran dengan tulisan itu, kemudian ia mencoba untuk membacanya dengan meletakkan kertas kosong di atas tulisan itu. Kemudian ia menggoreskannya sehingga tulisan aslinya pun muncul dan dapat dibaca. Eric yang tidak tahu maksud dari tulisannya itu apa, kemudian dia refleks mengeja kalimat itu satu persatu. Tanpa disadari, kalimat itu adalah mantra untuk memanggil iblis yang sangat jahat.
Kemudian scene pun berpindah, terlihat Mia sedang berada di depan halaman rumah tua itu. Kemudian dia memuntahkan cairan dari dalam perutnya dan tanpa sengaja dia melihat sosok iblis yang menyerupai dirinya sedang berada di antara ranting pohon. Mia pun berlari masuk ke dalam rumah tua itu dan menceritakan kejadian yang baru saja terjadi pada dirinya. Ia menceritakan bahwa ada makhluk menyeramkan yang menyerupai dirinya. Ia memohon untuk segera pulang, akan tetapi yang lain menganggap bahwa Mia sedang berhalusinasi akibat dia berhenti mengkonsumsi narkoba. Mia yang merasa bahwa tempat itu sudah tidak beres, ia pun berusaha untuk pergi dari tempat itu. Mia berhasil pergi dengan membawa mobil, akan tetapi di tengah jalan dia dikagetkan oleh sosok makhluk iblis yang menjegatnya, sehingga Mia mengalami insiden kecelakaan yang dimana mobil yang dikemudikannya terjun ke dalam sungai. Tak hanya sampai di situ, Mia pun dikagetkan oleh munculnya iblis di dalam air, sehingga membuat Mia berlari dan ia dikejar oleh iblis tersebut yang pada akhirnya Mia terjebak di akar-akar pohon yang melilit tubuhnya. Hingga iblis itu muncul di depannya dan mengeluarkan gumpalan akar yang panjang di dalam mulutnya dan masuk ke dalam tubuh Mia melalui organ intim Mia. Hal tersebut mengakibatkan Mia kesakitan dan berteriak histeris. Berpindah scene selanjutnya, terlihat bahwa Olivia dan David menemukan Mia yang terduduk lemas di bawah pohon di dalam hutan. Kemudian Mia langsung dibawa ke dalam rumah dan Mia menceritakan bahwa makhluk itu sudah mengikuti mereka semua hingga masuk ke dalam rumah. Akan tetapi semuanya tidak percaya dengan cerita Mia. Di sisi lain, Eric yang sedang disibukkan dengan buku mantra itu pun dia sedang berusaha untuk mencermati isi dari buku itu dan mengkaitkan kejadian yang dialami Mia dengan buku tersebut. Kemudian Mia yang berdiam diri di dalam kamarnya membuat David khawatir dan mencoba untuk membuka pintu kamarnya dan menggedor-gedornya. Pintu pun berhasil dibuka dan sudah terlihat Mia sedang mandi dengan air yang mendidih sehingga kulit tubuh Mia melepuh. Eric langsung berlari dan melihat gambar yang berada di dalam buku mantra itu. Dia melihat gambar yang terdapat ada orang yang sedang menuangkan air panas di atas tubuhnya Mia. Kemudian semuanya berkumpul dan mendebatkan kondisi atau kejadian yang dialami oleh Mia. Kemudian Mia muncul dengan membawa senapan pistol untuk ditembakkan. Mia yang sudah dirasuki iblis pun akhirnya dia menembak David dan Mia terjatuh lemas. Olivia pun langsung merangkak mengambil senapan yang dijatuhkan Mia. Akan tetapi tangan Olivia dicegat oleh Mia dan Mia pun menindih Olivia dan Mia mengeluarkan cairan seperti darah ke dalam mulut Olivia. Eric yang sudah berada di belakang Mia, dia langsung menarik tubuh Mia dan menjatuhkannya di dalam ruangan bawah tanah. Olivia langsung pergi ke kamar mandi dan berniat untuk membersihkan badannya. Olivia sudah merasakan ada hal aneh terhadap dirinya. Hingga Eric yang khawatir dengan Olivia pun pergi untuk mengecek keadaannya di kamar mandi. Dan Eric mendapati Olivia yang tengah merobek mulutnya. Eric yang kaget sampai terjatuh dan langsung diserang oleh Olivia. Karena Olivia sudah semakin parah, Eric pun balik menyerang Olivia hingga membuat Olivia tewas seketika. Kemudian scene pun berpindah, terlihat Natalia sedang sibuk mencarikan obat untuk Eric. Dan Natalia pun mendengar rintihan Mia dari ruang bawah tanah yang memohon belas kasihan. Karena Natalia yang tidak tega, akhirnya dia membuka pintu ruang bawah tanah itu dan mencoba untuk menghampiri Mia. Seketika Natalia tersadar bahwa Mia masih dalam kondisi kerasukan hingga Natalia pun berlari naik ke atas. Akan tetapi kaki Natalia bisa ditarik oleh Mia sehingga Natalia terjatuh ke dalam ruangan bawah tanah bersama Mia yang masih kerasukan. Hingga pintu ruang bawah tanah itu pun tertutup dan terkunci. Di bawah, Natalia dikagetkan dengan Mia yang membelah lidahnya sendiri dengan pisau cutter dan Mia mencumi tangan Natalia hingga menggigit Natalia. Eric dan David yang mengetahui Natalia berada di dalam ruangan bawah tanah, dia segera menyelamatkan Natalia dan membawa ke atas lalu menutup pintu bawah tanah itu dan merantainya. Eric yang geram dengan kejadian semuanya, ia pun langsung membakar buku tersebut dengan beranggapan bahwa apabila buku itu dibakar, iblis itu pun akan musnah. Akan tetapi, prediksi dia salah. Buku itu tidak dapat dibakar dan tidak mudah hancur.
Kemudian scene berpindah dan memperlihatkan Natalia yang merasakan hal aneh di bagian lengan yang digigit oleh Mia, dan luka itu pun seolah menjadi hidup dan terus menggerogoti tangan Natalia. Tanpa pikir panjang, Natalia langsung memotong tangannya dengan gergaji. Di tempat lain, David dan Eric yang sedang fokus untuk mempelajari isi dari buku tersebut mencari tahu cara menghentikan kejadian mengerikan itu. Mereka menemukan beberapa cara untuk menghentikannya. Yang pertama, yaitu orang yang sudah kerasukan harus dikubur secara hidup-hidup, lalu dibakar dan dimutilasi. Kemudian, mereka yang sudah menemukan caranya itu pun dikagetkan dengan kehadiran Natalia yang membawa senapan paku, kemudian ditembakkan ke arah Eric dengan secara membabi buta. David pun langsung menghentikan Natalia, dan David yang sudah mulai terkuras tenaganya tidak bisa menghentikan aksi Natalia yang sudah membawa linggis dan mulai melukai Eric dengan linggis tersebut, sehingga membuat jari-jari tangan Eric terputus dan Eric pun pingsan karena kepalanya yang dipukul menggunakan linggis oleh Natalia. David yang sudah mengambil alih senapan pun menembakkannya ke arah Natalia, sehingga tangan Natalia terputus dan Natalia tewas di dalam pangkuannya David yang tidak lain adalah kekasihnya Natalia. Kemudian di scene selanjutnya terlihat David sedang menuangkan bensin dan ingin membakar rumah tersebut. Akan tetapi ketika David akan melemparkan korek api, terdengar Mia meminta ampun dan meminta tolong kepada David. Mengingat Mia adalah adik kesayangannya David, akhirnya David tidak tega untuk membakar Mia dan dia menghampiri Mia ke dalam ruangan bawah tanah dan mencari Mia. Namun Mia menerkam David hingga David terpental, kemudian Mia menenggelamkan David di dalam air. Saat David mulai kehabisan nafas, Eric pun datang menyelamatkan David yang ternyata Eric masih hidup. Kemudian David menghantam Mia dari belakang dan membuat Mia pun pingsan seketika. Akan tetapi pisau yang dibawa oleh Mia menancap ke dalam perut Eric hingga mengakibatkan Eric menjadi tewas. Setelah itu David membawa tubuh Mia ke dalam halaman untuk dikubur hidup-hidup dan menghilangkan kutukan itu. Setelah Mia dikubur, ternyata Mia hidup kembali dan luka-luka di tubuh Mia seketika menghilang. Mereka pun bergegas untuk pergi meninggalkan tempat itu. David yang masuk ke dalam rumah itu mencoba untuk mencari kunci mobil, namun tiba-tiba David dipukul oleh Eric yang sudah dirasuki oleh iblis tersebut. David yang sudah lemas tak bertenaga akhirnya memilih untuk menyelamatkan adiknya yaitu Mia dengan cara menembakkan bensin yang berada di dalam rumah itu, dan akhirnya David tewas terbakar di dalam rumah itu bersama Eric. Mia yang tahu David berada di dalam rumah pun berteriak histeris karena kakaknya berada di dalam rumah yang terbakar. Kemudian kejadian aneh pun kembali terjadi dan tiba-tiba turun hujan darah di sekitar rumah tua itu dan munculnya iblis dari dalam tanah, sehingga membuat Mia kaget dan langsung masuk ke dalam mobil. Akan tetapi iblis itu terus mengejar Mia hingga ke dalam mobil. Di situ juga ada insiden kunci mobilnya terjatuh dan Mia pun berlari menuju rumah dengan melewati lorong kecil, dan makhluk itu menusukkan pisau tajam ke dalam tempat persembunyian Mia yang akhirnya mengenai lutut dan tangan Mia. Akan tetapi akhirnya Mia bisa keluar dari tempat persembunyiannya dengan menerobos dinding kayu dan menenteng gergaji. Akhirnya Mia bersembunyi di bawah mobil yang diketahui oleh iblis tersebut. Kemudian Mia memotong kaki iblis itu dengan gergaji. Akan tetapi ketika Mia hendak keluar dari kolong mobil, iblis itu membalikkan mobil dan tangan kirinya Mia terhimpit oleh mobil. Mia menarik tangannya hingga terputus. Setelah itu, Mia mengambil gergaji dan langsung memotong makhluk tersebut hingga terbelah menjadi dua. Akhirnya makhluk itu kalah dan tenggelam masuk ke dalam tanah, dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Gua mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa tetap santuy.